Halo pemirsa, gimana kabarnya hari ini? Semoga tetap sehat dan juga tetap semangat ya dalam beraktivitas. Senang sekali saya Egit Hapsari bisa menemani Anda semua dalam perbincangan siang ini dengan tema Aksi Duta Perubahan Perilaku yang disiarkan secara langsung dari Media Center Satuan Tugas Penanganan COVID-19 Graha BNPB Jakarta. Pemirsa, sebagai bentuk apresiasi untuk tenaga kesehatan yang telah berjuang selama 8 bulan terakhir, kita akan menyaksikan video tepuk tangan oleh anggota Satuan Polisi Pamong Praja berikut. Sebagai apresiasi kepada pejuang pencegahan COVID-19, tepuk tangan 56 detik, mulai! Nah, pemirsa, itu tadi ya tepuk tangan sebagai bentuk apresiasi terhadap tenaga medis yang berjuang. Nah, memang ya pemirsa, hingga pemerintah memutuskan pandemi ini telah berakhir, disiplin menerapkan protokol kesehatan ini tetap menjadi upaya perlindungan utama dari paparan COVID-19. Satuan Tugas Penanganan COVID-19 bidang perubahan perilaku mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersinergi, berupaya memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kita semua ini dapat mengambil bagian loh dari menjadi solusi dari pandemi ini, termasuk anggota Pamong Praja di seluruh Indonesia. Nah, bagaimana aksi para duta perubahan perilaku menggerakkan kesadaran masyarakat untuk mematuhi protokol kesehatan di daerah-daerah? Telah bergabung bersama saya siang hari ini di studio Bapak Dr. Andes Safrizal ZAMSI selaku Direktur Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan Kementerian Dalam Negeri. Selamat siang Pak Safrizal. Selamat siang. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya Pak kabarnya. Dan narasumber yang kedua mungkin yang sudah tak asing lagi, ada Dr. Sony Hari B. Harmadi selaku Ketua Bidang Perubahan Perilaku Satuan Tugas Penanganan COVID-19. Selamat siang Pak Sony. Selamat siang Mbak Egy. Sehat juga Pak pasti ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tetap semangat. Baik. Nah, selain dua narasumber saya siang hari ini di studio, juga telah bergabung bersama kita Duta Perubahan Perilaku dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja dari beberapa daerah di Indonesia. Pertama ada dari Kota Bandung. Halo kumaha damang. Dan yang kedua ada Duta Perubahan Perilaku dari Satpol PP Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Halo semua dari sana, dari Banjar. Dan yang ketiga ada juga Duta Perubahan Perilaku Satpol PP Kabupaten Jayapura, Papua yang paling jauh. Halo, apa kabar semua? Semoga sehat ya. Nah pemirsa, sebelum memulai perbincangan kali ini, sebagai informasi kondisi studio telah disanitasi, mikrofon yang kami gunakan juga sudah didisinfeksi dan kami juga senantiasa menjaga jarak. Talk show ini juga memperhatikan protokol kesehatan dan ditujukan untuk semua kalangan. Namun sebelum kita mulai diskusi, mari kita gunakan hand sanitizer terlebih dahulu. Silakan Pak Sony dan Pak Safrizal. Ngomongin perubahan perilaku memang harus memberi contoh ya. Oke, langsung aja. Saya pertanyaan pertama ke Pak Sony dulu nih yang paling dekat. Pak Sony, sebetulnya apa sih Pak yang dimaksud dengan Duta Perubahan Perilaku ini? Iya, jadi kan kita harus secara terus-menerus mensosialisasikan, mengedukasi masyarakat tentang bahaya COVID-19 ini. Lalu bagaimana upaya pencegahannya? Tidak boleh bosan terus-menerus. Tetapi kan kita tidak mungkin menjangkau seluruh orang. Sehingga kita butuh duta-duta, mereka yang mau untuk membantu bersama-sama dengan Satgas menjadi edukator, ya, menjadi sosialisator gitu ya,
mereka yang mensosialisasikan dan mengedukasi masyarakat, menyebarkan pengetahuan tentang bahaya COVID-19, bahwa COVID-19 itu nyata, bukan rekayasa, bukan konspirasi. Lalu bagaimana caranya kita bisa terhindar dari COVID-19? Bagaimana upaya yang harus dilakukan bersama-sama agar memutus rantai penularan? Jadi mereka inilah para duta yang mewakili kita untuk mengedukasi dan mensosialisasikan kepada masyarakat tentang hal-hal tadi, gitu Mbak Egit. Nah, tujuan utamanya juga supaya membuka mata bagi sebagian kecil masyarakat yang masih belum percaya kalau COVID-19 ini ada ya Pak Soni, itu benar-benar Betul. ada dan nyata loh. Nah, sejauh ini udah berapa banyak Pak Soni duta perubahan perilaku yang bergabung? Kalau data sampai dengan kemarin 26.322 orang. 26.000 lebih, ini luar Tapi biasa ya. kalau data per siang ini sudah hampir 29.000. Wow. Jadi pertambahannya cukup cepat dalam beberapa hari. Oke. Terutama kita sudah sekitar 25 hari ini mulai punya duta perubahan perilaku. Jadi dalam 25 hari sudah sekitar 29.000 orang Jadi yang perharinya bergabung. kurang lebih 1.000 ya rata-rata Iya, yang betul. terus bergabung ya. Betul, Ini kalau mudah-mudahan. saya lihat dari grafiknya nih terdiri dari beberapa golongan masyarakat dan juga pekerjaan ya. Betul. Jadi yang menarik gini, di antara ini data yang per 10 November 26.322 duta perubahan perilaku, ternyata jauh lebih banyak yang perempuan. Nah, 62% lebih. 62% ya. Oke. Nah, terus 35% sebetulnya ini ada yang belum terdeteksi nih 2% ini jenis kelaminnya karena datanya belum lengkap ini. Bukan berarti kemudian berkelamin ganda, tetapi memang kami masih menyisir datanya yang kemarin hilang. Jadi masih lebih banyak duta perubahan perilaku dari kelompok perempuan. Kenapa begini ya? Menarik sebetulnya. Iya, jadi ketika kami juga membuka peluang bagi teman-teman, bagi masyarakat, mahasiswa, pramuka, ya termasuk Satpol PP untuk bergabung, ternyata jauh lebih banyak animo dari kelompok perempuan. Mereka ini mungkin juga punya kepedulian karena kita harus bersama-sama memutus rantai penularan ini, sehingga mereka cenderung lebih aware ya. Kadang-kadang lebih galak juga di lapangan tuh malah. Kalau perempuan bagusnya ketika dia galak menegur masyarakat, memberikan edukasi, mungkin lebih bisa diterima juga. Jadi kami tidak ada gender bias ya, karena laki-laki dan perempuan semua bisa menjadi duta perubahan perilaku dan kami mengajak semua pihak. Tetapi ternyata yang mendaftar lebih banyak yang perempuan. Kira-kira gitu Mbak Egit. Kira-kira gitu ya. Terus dari kelompok pekerjaannya ini dari mana saja Pak Soni? Ini menarik juga kalau kita telaah ya. Iya, karena ternyata paling banyak dari ASN. Ya. Oke. Tapi mahasiswa ini jumlahnya akan banyak. Baru kira-kira dalam seminggu terakhir mahasiswa ini cukup banyak dari berbagai perguruan tinggi se-Indonesia. Nah, jumlahnya mungkin nanti bisa mengalahkan yang ASN, tetapi masih terus kami data termasuk tambahan hari ini sekitar 2.000-an. Nah, kami biasanya setelah mereka mendaftar, mereka punya keinginan menjadi bagian dari solusi bangsa ini dengan mengedukasi 3M ya, memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan serta mencuci tangan pakai sabun. Mereka juga harus menerima pelatihan. Karena kami ini kan terhubung dengan aplikasi monitoring perubahan perilaku. Sehingga kami day to day itu tahu berapa orang yang diedukasi di masyarakat. Ya sampai hari ini coba bayangkan, Pak Safrizal juga sudah 3,5 juta orang yang kita edukasi. Dalam waktu kira-kira 20 hari terakhir lah. 3,5 juta. 3,5 juta orang, dan itu jumlah yang banyak ya. Dan siapa yang melakukan edukasi itu? Para duta perubahan perilaku. Nah itu dia, terima kasih sekali ya jadi buat duta perubahan perilaku ini. Oke, sekarang saya ke Pak Safrizal. Pak Safrizal, tadi dari 29.000 lebih duta perubahan perilaku ini ada sebagiannya dari anggota teman-teman Satpol PP di lapangan nih. Sebetulnya bagaimana sih Pak Safrizal peran dari Satpol PP ini sebagai bagian dari duta perubahan perilaku? Terima kasih Mbak Egit. Pertama, ucapan terima kasih dulu ya para tenaga kesehatan ya. Tapi saya nggak bisa tepuk tangan 56 detik nanti durasi ya. Selamat kepada tenaga kesehatan yang hari ulang tahun Hari Kesehatan Nasional ya.
Kedua juga, terima kasih juga atas kerja keras para Satpol PP. Kebetulan pembina Satpol PP, Dirjen Adwil. 10% rata-rata dari tenaga duta perubahan perilaku ini dari Satpol PP. Ya kira-kira 2.700-an yang terlibat aktif di dalam program perubahan perilaku. Tugas Satpol PP sebenarnya memang ada dua, melakukan sosialisasi dan melakukan penegakan. Nah, tentu saja keberhasilan kedua-duanya, ya baik perubahan perilaku maupun kepada penegakan, dua-duanya ya ditujukan dalam rangka merubah perilaku dari tidak sadar atau melupakan protokol kesehatan menjadi lebih sadar kepada protokol kesehatan. Ya. Dari aspek perubahan perilaku, ya dua metodologinya, secara soft dan secara hard. Secara soft, tes. Nggak apa-apa, Ya, silakan dilanjutkan. secara soft itu dilakukan dengan sosialisasi, edukasi, ya, penjelasan dan segala macamnya. Dan secara hard dilakukan dengan penegakan. Jadi memang lebih banyak upaya kita dalam rangka perubahan perilaku melalui cara-cara yang soft, melalui penjelasan kepada masyarakat, melalui mengajak masyarakat door to door langsung kepada masyarakat. Di samping itu juga memang ada penegakan. Hari ini kita sudah mencatat kira-kira 500 ribuan pelanggar protokol kesehatan. Rata-rata apa pelanggarannya, Pak? Ya, tidak pakai masker, ya. Nah, itu di jalan ya, di segala macam. Nah, tidak semuanya tentu diberi sanksi. Dari pola-pola tindakan yang kita lakukan, sosialisasi, edukasi, memang tahap terakhir adalah penindakan atau penegakan. Tapi kita setelah melakukan semua upaya lainnya, baru upaya penegakan. Ya, jadi inilah peran Satpol PP. Sehari-hari memang berhadapan dengan proses ini, ya, sekaligus dijadikan duta dalam rangka perubahan perilaku. Jadi Satpol PP bukan saja melakukan penegakannya, tapi ikut serta juga di dalam upaya-upaya sosialisasi, edukasi dalam rangka mencapai target. Makin banyak orang patuh kepada protokol kesehatan, maka tentu saja harapannya makin sedikit masyarakat kita yang terpapar COVID-19. Oke, harapannya begitu ya Pak Safrizal. Nah, ini seperti apa sih Pak kolaborasi dari pusat ke pemerintah daerah di seluruh wilayah di Indonesia ini untuk menekan penyebaran COVID-19? Ya, negara kita luas sekali. Tidak bisa seluruh upaya dilakukan oleh pemerintah semata-mata, tetapi membutuhkan kolaborasi, bukan saja pemerintah pusat, pemerintah daerah juga, tapi juga semua lapisan masyarakat atau pendekatan kita pentahelik. Kemarin kami ada di Kepri, kami launching 5 juta masker, ya. Semua berpartisipasi, pengusaha berpartisipasi, pemerintah berpartisipasi, sehingga terkumpul 5 juta sampai 6 juta masker. Oleh karenanya, apa yang kita lakukan adalah mengkolaborasikan semua potensi menjadi kekuatan yang besar. Pekerjaannya kita lakukan secara sinergi bersama-sama. Harapannya tentu makin besar usaha kita, tentu perubahan perilaku yang kita cita-citakan, ya, yang 3M makin dapat kita wujudkan. Pemerintah memang semula membuat kebijakan, sampai kebijakan sekarang sudah cukup komplit. Kemudian pemerintah daerah mengelaborasi kebijakan itu, lalu membuat kegiatan-kegiatan atau melakukan upaya-upaya sesuai dengan local wisdom, sesuai dengan karakteristik daerah masing-masing, tujuannya sama, kepatuhan terhadap protokol kesehatan.
Oke, nah ini kan teman-teman sudah bergabung dari berbagai wilayah ya teman-teman anggota Satpol PP. Kita akan nanya langsung nih kepada teman-teman Duta Perubahan Perilaku dari anggota Satuan Polisi Pamong Praja. Tapi sebelum kita menyapa teman-teman dari berbagai daerah tadi, kita akan simak dulu pengalaman dan cerita dari mereka dari video berikut ini. Kami Duta Perubahan Perilaku Kota Bandung. Kami datang di sini untuk menerima Anda setiap saat, setiap waktu. 3M itu terus. Satgas Duta PP, hey, Bandung, hey. Satgas Duta PP, hey, Bandung, hey. Jangan lupa pakai masker. Jangan lupa pakai masker. Cuci tangan pakai sabun. Cuci tangan pakai sabun. Dan selalu jaga jarak. Nah itu tadi ya bisa kita lihat teman-teman Duta Perubahan Perilaku ini sangat bersemangat ya. Bahkan sebelum bertugas mereka mempersiapkan diri dengan sangat baik sekali. Saya penasaran juga nih dengan teman-teman Duta Perubahan Perilaku dari Kota Bandung. Saya sapa dulu. Halo teman-teman dari Bandung. Sehat ya, Sampurasun. Nah teman-teman ini saat sedang turun di lapangan, nih gimana sih cara buat menyosialisasikan 3M kepada masyarakat Kota Bandung? Boleh nggak sharing sama kita? Ya, kita sering menghimbau kepada kalangan masyarakat dari mulai kelompok pedagang, kemudian masyarakat umum. Kita selalu mengedukasi dan selalu mengingatkan tentang wajib menggunakan masker, khususnya di tempat umum, seperti itu. Iya, terus gimana ceritanya? Ya, seperti itu. Di sini kita itu ada beberapa lokasi yang kita datangi menghimbau ke pasar-pasar, seperti itu. Kemudian ke tempat-tempat restoran juga kita selalu mengingatkan wajib penerapan 3M dalam upaya menurunkan penularan COVID-19, seperti itu. Dengan disiplin protokol kesehatan, semakin tinggi tingkat kesadaran, maka semakin rendah juga tingkat penularan COVID-19. Seperti itu. Iya, betul sekali. Rekan saya, silakan. Iya, di sini juga kami selalu mengingatkan mengenai 3M, tidak bosan-bosan mengenai semua itu, karena menurut kami itu sangat penting demi menjaga kesehatan kita semua, demi memutus mata rantai penularan COVID-19. Seperti itu. Oke, selama menyosialisasikan 3M itu ada cerita-cerita unik nggak sih yang ditemui di lapangan? Banyak sekali ya cerita-cerita uniknya, terutama dari kalangan masyarakat. Ada yang membuat jengkel, ketawa, ataupun banyak. Yang pertama sih kebanyakannya dari masyarakat kalangan bawah gitu ya, karena mereka mungkin kurang edukasi mengenai COVID-19-nya, jadi kita langsung turun ke lapangannya gitu. Turun masuk ke perumahan warga, ke pasar-pasar terutama gitu ya. Kebanyakannya tuh pelanggarannya itu di pasar menurut saya ya. Karena di pasar itu kayak pedagang, pembeli itu bertransaksi kadang nggak saling menggunakan masker kayak gitu. Gitu seperti itu. Padahal ini kan pasar ramai sekali ya. Jadi penolakan di awal itu wajar ya. Pokoknya harus tangguh terus menyosialisasikannya ya. Iya. Oke, dari Bandung kita beralih kayak paling jauh dulu nih ke Duta Perubahan Perilaku di Kabupaten Jayapura, Papua. Halo teman-teman di Jayapura. Nah, bisa diceritain gak sih teman-teman di Jayapura nih dari anggota Satpol PP-nya seperti apa tantangan menjadi Duta Perubahan Perilaku di sana? Mungkin bisa maju sebentar.
Iya, belum terdengar ya dari kita di studio, atau mungkin bisa menggunakan headset nanti ya sebelum sharing lagi sama kita. Nah, saya balik lagi nih ke Pak Sony sambil nunggu teman-teman di Jayapura ready gitu ya. Nah, Pak Sony, ini kan teman-teman Duta Perubahan Perilaku ini kan nggak cuma menyosialisasikan protokol kesehatan 3M nih pada masyarakat luas, tapi juga memonitoring menggunakan aplikasi seperti yang Pak Sony bilang tadi. Sejauh ini evaluasinya seperti apa? Bagus ya, jadi teman-teman Satpol PP ini salah satu yang terbaik dalam laporan. Nah, kami juga meminta teman-teman Duta Perubahan Perilaku agar lebih rajin lagi melaporkan apa yang ada di lapangan. Jadi karena tugas mereka ini betul-betul mengedukasi, mensosialisasi, kita minta dilaporkan berapa orang yang disosialisasi setiap hari, bagaimana respon mereka setelah disosialisasi. Ternyata mayoritas memang 68% itu merespon mereka menerima gitu ya. Tapi hanya 32% yang bilang saya menerima dan berkomitmen akan melaksanakan. Nah, ini juga masih tantangan. Dan dari 3,5 juta orang yang sudah diedukasi tadi, itu ada sekitar 25.000 menolak. Menolak untuk ya, dan menolak informasi yang disampaikan. Jadi masih ada 25.000, itu jumlah yang menurut kami juga masih banyak. Jadi teman-teman Satpol PP sebagai bagian dari Duta Perubahan Perilaku dari aplikasi monitoring kami itu luar biasa. Nah, cuma memang kami masih terus berjuang. Baru 20 hari kebetulan ini kami mengerahkan Duta Perubahan Perilaku. Baru 20 hari terakhir kan kami prosesnya harus merekrut mereka, lalu kemudian memberi pelatihan. Setelah memberi pelatihan mereka harus belajar aplikasinya, mereka baru turun di lapangan. Jadi ada proses juga. Ini baru menjangkau kira-kira 21 provinsi. 21 provinsi. Ya, jadi targetnya nanti tentunya seluruh provinsi. Seluruh ya, provinsi, Pak? inginnya seperti itu. Dan laporan seperti yang disampaikan oleh teman-teman Satpol PP ini luar biasa di lapangan. Jadi kita tahu persis kondisi real yang ada di masyarakat. Jadi secara real dari aplikasi tadi ya, karena teknologi juga sudah mendukung proses edukasi ini. Nah, terus dari monitoring, dari evaluasi tadi, apa yang menjadi catatan sejauh ini, Pak Sony? Dari catatan tadi yang menarik begini, kami itu tidak menyediakan masker sebetulnya, tapi sudah hampir 800.000 masker itu dibagikan di lapangan oleh teman-teman Duta Perubahan Perilaku. Jadi volunteer gitu ya? Jadi mereka secara volunteer membagikan masker, itu hebat loh mereka. Terus kemudian yang kedua, kadang-kadang saya mau tidur itu tengah malam ya, jam 12 malam, saya lihat laporan masih masuk. Jam 12 iya, malam? mereka masih kadang-kadang masih di lapangan melaporkan kondisinya dan seterusnya. Jadi luar biasa loh. Indonesia ini betul-betul punya social capital, punya semangat gotong royong yang luar biasa. Dan kami buktikan bahwa dengan program Duta Perubahan Perilaku ini, mereka mau membantu, semua elemen masyarakat ini mau membantu pemerintah. Dan kita bersama-sama mengatasi pandemi COVID-19. Jadi benar kata Pak Dirjen tadi, kolaborasi ya penting. Dan teman-teman Satpol PP ini karena mereka punya kedisiplinan yang cukup tinggi, mereka bikin macam-macam. Mereka bikin selempang sendiri loh, kita nggak ada ini bikin sendiri ya? Iya, jadi buat kita sendiri tuh. ya. Udah kayak putri Indonesia pokoknya. Iya, ya kan? makin cantik ya. Jadi luar biasa apresiasi. Setiap hari kadang-kadang kami sampai terharu ya melihat apa yang dilakukan oleh teman-teman di lapangan, itu luar biasa. Luar biasa ya, jadi kita bersinergi seluruh elemen masyarakat Indonesia ya. Oke, mungkin kita sapa lagi nih buat teman-teman anggota Satpol PP dari Kabupaten Jayapura, Papua. Halo, gimana? Sudah siap sharing cerita-ceritanya ke kita? Iya. Ya, udah aman ya, suaranya udah terdengar. Oke, teman-teman Satpol PP dari Jayapura, bisa nggak ceritakan ke kita nih seperti apa sih tantangan menjadi Duta Perubahan Perilaku di Jayapura? Oh, tantangannya kami di Jayapura masih banyak mama-mama Papua yang masih gimana ya, khususnya mama-mama Papua yang di pasar, mereka itu belum bisa percaya dengan menggunakan pakai masker. Jadi mereka masih beranggapan bahwa maskernya mereka COVID itu tidak ada, itu hanya virus yang dibuat-buat pemerintah. Namun kami mencoba untuk mensosialisasikan bagaimana bahwa COVID ini sebenarnya ada virus. Jadi kita harus bagaimana caranya untuk menjaga, jadi mulai dari menjaga jarak, mencuci tangan, terus menggunakan masker gitu. Terus setelah disampaikan kepada Mama Papua itu gimana responnya?
Eh, ada sebagian yang menerima, ada sebagian yang tidak. Tapi kalau yang tidak kita coba untuk mengarahkan lebih baik. Karena kadang itu alasannya karena lagi makan pinang, karena di Papua ini kan tradisinya kebanyakan makan pinang gitu Betul. kan. Jadi kami bilang kalau macam memang lagi mama makan pinang atau bapak sekalian makan pinang ya nggak apa-apa, lepas aja dulu. Tapi setelah itu harus pakai lagi. Pertama mungkin mereka tidak terlalu ngerespon. Kedua, kami datang membawakan masker karena terkadang itu mereka bilang tidak ada uang untuk beli masker, jadi kami memfasilitasi. Setelah itu pas kedua kita datang, mereka sudah mulai menggunakan masker, terus menyiapkan pencuci tangan gitu kan di tempat-tempat jualan gitu. Oke, utamanya di pasar ini ya. Jadi ternyata problemnya sama kayak teman-teman di Bandung tadi, di pasar ini ya, yang kita suka lengah gitu. Oke, makasih dari teman-teman dari Jayapura. Dari Jayapura kita geser lagi ke tengah, teman-teman anggota Satpol PP di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Halo, gimana nih tadi dari Bandung udah sharing sama kita, dari Jayapura juga. Kalau dari Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan ini gimana proses sosialisasi selama ini dalam bertugas? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selama ini kita sosialisasi untuk lebih ke masyarakat, dan itu kendalanya mungkin hampir sama untuk seluruh Indonesia. Kendalanya mereka selalu berpikiran menggunakan masker bikin susah nafas, merasa pengap. Itulah yang kita ingin, tapi kita coba lagi untuk menjelaskan ke mereka bahayanya virus itu, dan kita memberikan, karena di sini sempat menjadi zona hitam, jadi kita selalu memberikan contoh beberapa masyarakat yang sudah terpapar bahayanya COVID itu sendiri. Dan kita juga rutin selalu selain mensosialisasikan, kita juga rutin untuk mengajari ke mereka edukasi tentang cara menggunakan masker yang baik, cara mencuci tangan yang benar, dan juga bagaimana menjaga jarak di saat kerumunan. Selain itu juga, kan kita di Kabupaten Banjar memiliki Pergub yang mengatur tentang protokol kesehatan sendiri. Jadi kita lebih sekalian menyampaikan tentang Pergub itu, yang dimana di dalamnya ada diberikan sanksi-sanksi. Demikian. Oke, ini kan dari berbagai daerah ini kan tentunya pendekatan yang lebih enak nih, pendekatan berbasis kearifan lokal ya. Nah pasti teman-teman juga tuh menyosialisasikan 3M ini mungkin dengan bahasa daerah ya. Bisa nggak dicontohkan gimana sih menyosialisasikan 3M tapi pakai bahasa Banjar gitu? Siap. Masker utamanya Iya. masker bahasanya sama ya. Misalkan ada ibu-ibu di pasar nggak pakai masker, gimana coba bilangin ya? Kita gini, ibu-ibu berataan, jangan kali ingatlah memakai maskernya, membasuh tangan pakai sabun, lawan banyu mengalir, lawan juga buhantian, menjaga jarak pula paklah sekira kita terhindar dari corona, dari virus COVID-19 walas. Gitu ya. Biasanya kalau pakai bahasa daerah gitu lebih bisa dimengerti nggak? Lebih bisa nurut nggak yang dibilangin? Bisa. Lebih bisa ya? Ya. Jadi ini juga menjadi bukti ya Mas Ani ya. Kalau pendekatan kearifan lokal di daerah masing-masing itu ternyata lebih bisa merangkul masyarakat setempat ya. Oke, saya balik lagi ke Pak Safrizal. Makasih teman-teman tadi atas sharingnya. Nah Pak Safrizal, tadi kan kita udah dengar ya sharing cara menyosialisasikan 3M dari teman-teman anggota Satpol PP. Tapi kalau tugas yang harus dilakukan anggota Satpol PP ini sebetulnya apa lagi selain menyosialisasikan 3M? Satpol PP tugasnya menegakkan seluruh peraturan daerah dan peraturan kepala daerah dalam semua bidang. Nah, salah satunya adalah bidang penegakan dalam protokol kesehatan. 97% dari 542 daerah otonom di Indonesia sekarang sudah punya perda, ada 4 provinsi, ya. Kemudian lainnya seluruhnya sudah memiliki peraturan kepala daerah tentang protokol kesehatan. Jadi tugasnya Satpol PP adalah menegakkan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah
tentang protokol kesehatan. Sebelum ditegakkan, tentu saja disosialisasikan terlebih dahulu. Termasuk yang sekarang kita lakukan dalam rangka membentuk pola perilaku sadar tentang protokol kesehatan, sehingga tidak perlu terlalu banyak sanksi, tidak perlu terlalu banyak dihukum atau diberi hukuman, tetapi dengan pola sosialisasi, edukasi itu bisa dijalankan. Kemudian juga Satpol PP memeriksa apakah protokol kesehatan di komunitas, di desa, di tempat-tempat usaha, di kantor-kantor, di mana saja yang tempat orang lalu lalang, tempat orang berkumpul, standar protokol kesehatannya ada nggak? Ada tempat cuci tangan nggak? Ada tempat antrian nggak? Ada cek suhu nggak? Nah, ini dipastikan semua oleh tenaga-tenaga Satpol PP. Kalau daerah itu tidak menerapkan protokol kesehatan, maka sanksinya bisa ditutup, bisa diberhentikan usahanya, dan lain semacamnya. Jadi satu, memastikan sosialisasi jalan, memastikan protokol kesehatan itu dilakukan. Yang terakhir, ya ditegakkan. Kan lumrah dalam sebuah peraturan itu selalu ada insentif dan disentif. Disentifnya ya hukuman. Apakah hukuman sosial, ada juga hukuman fisik. Kita lihat ya, sering pelanggar dihukum push up. Ya nggak apa-apa, push up 5 kali, tapi Sehat dia ya? akan ingat, sehat gitu. Ada juga perda yang mengatur sampai hukuman badan. Ya Seperti apa misalnya itu, di Pak? Perda Provinsi Sumatera Barat, mereka sepakat pelanggar protokol ya dihukum badan, dikurung gitu. Ya, tapi itu kan local wisdom, masing-masing Ya, harus macam-macam bersepakat. Ya. Itu dia yang harus ditegakkan ya, Pak Jadi Safrizal. alhamdulillah dengan upaya perubahan perilaku lewat sosialisasi, lewat pendekatan door to door, lewat media televisi, media online dan macam-macam, ditambah dengan penegakan hukum lewat pemberian sanksi, maka lengkap sudah semua instrumen yang kita miliki. Harapannya angka penyebaran turun. Nah, Baik. sekarang kan sudah agak flat nih ya, lumayan. Iya, Ya, melandai. ke depan makin luas kepatuhan ini. Ya nanti barangkali Pak Sony bisa menjelaskan sampai tahap mana kesadaran perilaku kita ini, karena rupanya tiap-tiap daerah angkanya berbeda-beda. Di tiap-tiap lokasi kerumunan atau lokasi publik atau publik area ya juga berbeda-beda levelnya. Itu yang sudah berhasil diukur. Kira-kira begitu. Oke, ini kan tiap daerah tentunya Duta Perubahan Perilaku ini harus melapor ya melalui aplikasi itu. Sebenarnya detail proses pelaporannya ini seperti apa, Pak Sony? Iya, jadi yang pertama mereka punya akun ya, punya username dan passwordnya. Lalu kemudian apa yang harus dilaporkan? Jadi mereka melalui gadgetnya itu melaporkan. Sederhana sekali kok, seperti update Instagram. Walaupun saya bukan pengguna Instagram, tapi setelah diberitahu ini seperti update Instagram, Pak, oh ternyata sangat mudah. Segampang itu ya? Segampang itu. Oke. Nah, terus kemudian dia yang pertama dia harus melakukan edukasi memang. Edukasi tentang bahaya dan kemudian cara pencegahannya melalui 3M. Terus kemudian yang kedua, dia tentu dengan bahasa dia masing-masing ya. Makanya kita gunakan Duta Perubahan Perilaku karena mereka dekat dengan masyarakat dan bisa tahu caranya berbicara dengan masyarakat. Yang kedua, mereka melaporkan kerumunan. Melaporkan bagaimana kepatuhan. Jadi misalnya ada 10 orang di hadapannya. Dia foto, lalu kemudian dia tulis yang pakai masker misalnya 7, yang 3 tidak pakai masker. Jadi dia langsung input. Nanti jalan lagi ke sana, dia laporkan lagi. Ada 20 orang, dia hitung lagi. Oh ternyata 17 pakai masker, 3 tidak, dan seterusnya. Nah, karena semua melaporkan itu, kami bisa mengkalkulasi. Jadi program kami itu, monitoring perubahan perilaku tadi, bisa melihat berapa total orang yang menggunakan masker. Dalam seminggu terakhir, persentase masyarakat yang pakai masker tuh 85%. Ini meningkat atau stabil? Meningkat. Nah, walaupun progresnya ada progres dari mulai sekitar 78 sampai 85% dalam sebulan terakhir. Jadi terus naik. Nah, cuma memang pada saat seperti kemarin libur panjang, ternyata kita lihat kepatuhan memakai maskernya turun. Jadi ada hari-hari ketika libur panjang atau weekend itu cenderung turun. Dari hasil laporan ini. Kami bisa tahu, misalkan di hari apa, di hari Rabu seperti apa, Kamis seperti apa, dan seterusnya. Sedangkan kepatuhan menjaga jarak
hanya sekitar 81%. Nah itu Baik. semua kami peroleh dari laporan teman-teman Duta Perubahan Perilaku di lapangan. Nah, Gitu, Mbak. tantangannya ini seperti apa sih, Pak? Di lapangan. Kadang-kadang begini, ini kan harus terhubung dengan aplikasi, sinyalnya kadang-kadang sulit. Jadi bagi teman-teman di daerah-daerah yang sulit sinyal tadi, mereka kadang-kadang harus malam atau Iya. harus cari tempat yang sinyalnya bagus hanya untuk melaporkan. Begitu sulitnya loh perjuangan mereka yang menjadi Duta Perubahan Perilaku. Jadi apresiasilah bagi teman-teman semua, sudah 3,5 juta orang dalam waktu 20 hari yang diedukasi. Menurut saya, jadi Iya. kalau dalam 40 hari ke depan berarti kita di 2 bulan, ya harapan kita bisa lebih dari 10 juta orang yang Semoga diedukasi. nanti ya goal kita seperti itu ya. Ya. Nah, saya ke Pak Safrizal nih, Pak, terakhir nih. Gimana Kementerian Dalam Negeri ini bisa mendorong teman-teman di semua daerah ini sehingga bisa bersinergi menjadi duta-duta perubahan perilaku sehingga penyebaran COVID-19 ini bisa dihentikan gitu. Mbak Egit, di samping Satpol PP ya, di bawah Kemendagri ada camat ya, ada lurah, ada kepala desa, di luar kepala daerah yang tentu saja tiap, dan kami lakukan komunikasi dengan kepala daerah, dengan camat ya secara periodik. Kita monitor kegiatan-kegiatan, apa upaya-upaya yang telah dilakukan dan kita evaluasi ya. Kita sebut bahwa misalnya daerah ini pelanggarnya banyak, kita komunikasikan. Kenapa pelanggarnya banyak? Apa kesulitannya? Ada daerah-daerah juga kita evaluasi. Oh, kenapa dananya dari hasil evaluasi masih cukup, tapi kenapa pelaksanaannya untuk protokol masih kurang ya? Dengan pola seperti ini, dengan komunikasi sekarang yang sungguh murah, Dan dengan canggih. pola online saja, maka kita bisa menjangkau ke seluruh Indonesia untuk membangkitkan. Ya, Oke. hari ini Satpol PP, nanti kita minta Pak Sony tolong duta kecamatan, Baik. tolong berikutnya duta kelurahan. Akhirnya seluruh rakyat Indonesia jadi duta, paling tidak jadi duta bagi diri Baik. sendiri. Itu Makin dia yang besar bisa kita orang jadi petik, duta, ya. maka kepatuhannya makin tinggi. Oke, kira-kira nah memang begitu. ya Pak, sejatinya nih kita semua dapat menjadi Iya, duta perubahan perilaku ya. Semua harus Semuanya. jadi pahlawan. Semua Mbak. harus jadi pahlawan. Dan mengingat kemarin juga kan Hari Pahlawan. Iya. Dan tentunya berperan penting ya dalam memutus mata rantai penyebaran COVID-19 di Indonesia. Oke, terima kasih banyak Bapak Safrizal atas waktunya dan juga Pak Sony yang nggak henti-hentinya mengingatkan kita semua supaya ayo kita bersama jadi pahlawan, jadi duta perubahan perilaku buat lingkungan sekitar ya. Dan terima kasih juga teman-teman anggota Satpol PP tadi dari Bandung, Banjar dan juga Jayapura. Semoga tetap semangat menjalankan tugasnya. Dan oke, pemirsa, tiba saatnya kita di penghujung acara. Semoga bincang-bincang hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua. Jangan lupa untuk selalu memakai masker dengan benar, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir. Ingat pesan Ketua Satgas COVID-19 Bapak Doni Monardo, apa yang kita lakukan agar disiplin dan patuh memakai masker, menjaga jarak dan menghindari kerumunan, serta mencuci tangan ini belum sebanding dengan beratnya perjuangan dokter dan tenaga kesehatan yang merawat pasien di rumah sakit. Mereka yang mengabaikan protokol kesehatan sehingga menimbulkan korban jiwa bukan hanya dimintai pertanggungjawaban di dunia tapi juga di akhirat. Oke, saya akhiri talk show kita siang hari ini. Saya Egit Hafsari bersama tim yang bertugas dan para narasumber pamit undur diri. Selamat siang dan sampai jumpa. Ingat pesan ibu, pakai maskermu, cuci tangan pakai sabun, jangan sampai tertular. Ingat selalu pesan ibu, jaga jarakmu, hindari kerumunan, jaga keluargamu. Ingat